Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Baik Hidayat. Kali ini kita akan mempelajari materi terkait dengan videografi. Seperti untuk pengenalan terlebih dahulu, teman-teman pasti sudah mengetahui ya apa itu maksud dari videografi, yaitu sebuah proses yang dilakukan dengan cara mengambil gambar bergerak untuk selanjutnya dimasukkan ke tahap produksi, dan hasil finalnya adalah karya video yang sinematik, atau mungkin tergantung pada kebutuhannya seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari nih tahapan-tahapan dalam proses pembuatan videografi, mulai dari pra-produksi, kemudian produksi, dan dilanjutkan pada tahap pasca produksi. Tapi kita nanti akan lebih terfokus pada bagian atau tahap pasca produksi karena pada dasarnya pada video pembelajaran kali ini kita lebih tertuju pada pengenalan software editing itu sendiri. Nah, untuk software editingnya apa nih yang akan kita gunakan nanti? Nah, sebelum kita mulai membahas dari 3 tahapan utama dalam produksi videografi, kita perlu mengetahui dulu nih macam-macam atau tujuan dari pembuatan karya seni videografi itu sendiri. Nah, videografi itu sendiri atau videonya itu banyak macamnya nih. Ada mulai dari video pengenalan produk, mungkin video sosial media untuk peruntukan sosial media kayak TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kemudian ada video untuk advertise, dan juga mungkin ada video yang emang peruntukannya untuk sebuah sinematografi atau film gitu. Jadi tiap-tiap videografi itu punya tahapan atau mungkin step-stepnya tersendiri. Nah, tapi secara umum itu terbagi menjadi 3, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di mana praproduksi itu meliputi dari pembuatan storyline, kemudian dilanjutkan pada pembuatan storyboard, kemudian naskah atau teks. Nah, selanjutnya masuk pada tahap produksi. Pada tahap produksi di sinilah yang paling krusial. Ya, contohnya ketika pengambilan video, kemudian pemilihan aktor, terus setelah itu proses pencahayaan dalam pengambilan video, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir setelah kita melakukan pengambilan footage atau video, maka masuklah ke tahap pasca produksi, di mana pasca produksi di sini nanti kita teman-teman akan mempelajari yang namanya editing video. Editing video menggunakan software editing yang sudah ada banyak, semacam DaVinci Resolve, ada Adobe, mungkin Adobe di situ ada 2 juga, Adobe Premiere Pro dan juga Adobe After Effects. Terus ada Sony Vegas, terus VN Video, dan masih banyak lagi. Terus di dalam pasca produksi juga teman-teman akan mempelajari yang namanya audio mixing. Di sini audio mixing itu untuk menambah kesan dan juga memperdalam tiap-tiap scene yang telah kita buat sesuai dengan kondisi dan suasana dalam video, dan juga tujuannya apa yang perlu disampaikan kepada penonton nantinya, seperti itu. Nah, kita udah tahu nih tadi 3 tahapan-tahapan secara gambaran umumnya, mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, namun seperti tadi di awal video saya menegaskan, kita akan fokus pada pasca produksinya, karena pada bagian praproduksi dan produksi teman-teman sudah mempelajarinya semua ya. Jadi kita akan fokus pada pasca produksi, terutama pada pengenalan software editing. Nah, penasaran kita akan menggunakan software editing apa? Ya, kita akan menggunakan software editing yang paling umum. Kalian semua pasti sudah tahu. Ya, benar, Adobe Premiere Pro. Oke, kita langsung saja ke pengenalan software editingnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman awal dari software editing yang akan kita gunakan, yaitu Adobe Premiere Pro.
Saya di sini menggunakan yang versi tahun 2020. Kalau teman-teman mau pakai yang di atasnya, di bawahnya boleh, tapi lebih bagus versi yang terbarunya atau versi di atasnya, menyesuaikan pada spesifikasi komputer teman-teman semua. Oke, di sini pada tampilan awal kita ada disuguhkan beberapa mungkin project-project yang kita buat sebelumnya. Terus ada di sini new project dan open project. Kita langsung pilih saja di bagian new project. Nah, di sini ada ini nih, customasi untuk sequence yang akan kita gunakan nanti. Sebelumnya itu kita beri nama dulu. Kita tulis latihan Adobe Premiere Pro 1. Nah, terus lokasinya sudah tentukan. Kemudian bagian rendernya, kalau teman-teman menggunakan khususnya VGA-nya itu Nvidia, maka disarankan menggunakan engine GPU acceleration, karena disitu untuk proses renderingnya dan previewnya menggunakan CUDA core. Jadi kita gunakan yang ini. Terus untuk display formatnya gunakan yang timecode. Nah, untuk capture formatnya di sini teman-teman bisa pilih, sebenarnya ada DV dan HDV, tapi disarankan gunakan yang HDV untuk kualitas gambar yang lebih baik. Kemudian untuk HDR grafiknya kita pilih yang paling tinggi, yaitu 300. Oke, langsung kita oke saja. Ya, udah muncul ya tampilannya di sini, tampilan tempat kerjanya kita gitu untuk proses editing. Ada banyak sini, jangan bingung dulu karena kita akan pelajarinya secara perlahan seperti itu. Pertama-tama untuk memulai proses editing kita perlu melakukan import media dulu, atau bahan atau footage yang sudah kita ambil untuk diedit gitu ya. Kita bisa pilih di bagian menu file di sini, kemudian ada pilihan menu import. Nah, di sini kan ada tertera nih Ctrl I. Nah, teman-teman sebenarnya bisa gunakan pakai shortcut biar lebih cepat gitu, yaitu Ctrl plus I. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa pilih di sini footage mana yang mau digunakan. Misal kita pilih yang ini ya, ini, kemudian ini. Langsung saja klik open. Ya, videonya udah muncul di bagian project seperti itu. Bagaimana nih cara previewnya? Kok dipincet nggak bisa? Tinggal klik kiri 2 kali seperti ini. Nah, maka akan muncul videonya di sini. Di play bisa di play seperti ini. Nah, di sini teman-teman sebenarnya di drag langsung ke timeline boleh, nggak ada salahnya seperti ini. Sebentar ya, loading. Nah, ini seperti ini boleh, atau sebentar kita ulang import. Atau di-cut dulu di sini. Ya, caranya digeser dulu yang ini. Teman-teman pilih pengen mau dari mana mulai videonya, misal seperti ini, kayak gini. Mungkin dari sini, tinggal pilih yang menu ini. Ini untuk trim in, jadi dimana mulai videonya untuk dimasukkan ke sequence. Seperti ini, klik. Nah, kemudian geser lagi, kira-kira mau sampai mana nih? Nanti masukin di sequence atau di timelinenya, mau sampai sini ya, langsung pilih yang trim out yang ini, klik aja langsung, tek. Nah, udah. Kalau udah kepotong gini gimana? Tinggal drag aja seperti ini ke timelinenya. Iya, dia akan mulai di mana tadi kita potong gitu, dan berakhir juga di mana tadi kita potong videonya gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang tadi sempat nge-crash sebentar ya komputernya.
Oke, setelah kita masukkan ke timeline seperti ini, baru kita bisa bebas melakukan editing seperti apa. Kita preview dulu seperti ini. Ya, misal kurang pas nih tadi potongannya di mana. Ya udah, kita cut lagi di sini. Nah, untuk nge-cut itu apa? Gunakan ini. Namanya razor tool, atau bisa menggunakan, kita langsung pencet aja C di keyboard. Nah, kita potong misal di sini nih, kita potong. Tek. Nah, udah kan kepotong. Kita set. Nah, terus ada nggak yang lebih cepat gitu? Ada dong. Shortcutnya apa? Nah, caranya kita geser dulu garis ininya, timelinenya sampai di mana, pengennya berhenti di mana. Nah, misal di sini, shortcutnya tinggal klik Ctrl plus K. Nah, udah bisa lebih cepat jadinya. Langsung delete. Nah, terus di sini ada space dong. Nanti kalau di render jadinya gelap hitam, gampang. Tinggal pilih timeline yang tadi, misalnya di video 1, ini kan video 1. Klik ini, klik kiri, kemudian klik kanan, pilih ripple delete. Set. Nah, udah. Jadilah seperti ini. Oke, terus kita ambil lagi nih footage yang mana? Yang ini, misal yang ini bagus ya. Ini kita geser lagi ke timelinenya. Set. Nah, terus kita pilih mulainya dari mana. Nah, misal ini bagus nih, ada semacam transisi unik nih, lewatin tiang gitu. Jadi kita pilih misal dari sini seperti ini. Kita lagi pilih, kita cut lagi tadi, Ctrl K, kemudian delete. Terus yang di sini kita ripple delete. Nah, yang di sini misal kurang pas nih, pengennya potongnya di mana ya? Di sini. Lagi kayak tadi, Ctrl K, kita delete, kemudian ripple delete. Nah, gampang kan kalau untuk cut doang mah. Kita play. Nah, kayak gini. Tapi transisinya pengen lebih smooth nih, pengen lebih enak gitu. Nah, kalau pengen lebih smooth sebenarnya gampang. Kita bisa gunakan banyak efek di sini. Lebih tepatnya di video effect seperti itu. Ada adjust, blur and sharpness, kemudian ada distorsi. Nah, biasanya untuk yang transisi yang paling mendasar yang sering digunakan itu namanya fade. Ada fade out dan fade in di sini. Nah, atau teman-teman bisa gunakan additive dissolve. Itu adalah salah satu transisi fade in dan fade out yang paling sering digunakan. Langsung saja kita ketik di bagian effect, additive dissolve. Nah, ini cara gunakannya, langsung aja kita drag and drop ke videonya, kita timelinenya seperti ini ya, seperti ini ya. Kita tarik lagi, kita drop lagi di bagian awal. Sebentar. Ya. Jadilah seperti ini. Tapi menurut teman-teman kayaknya terlalu lama nih fade stroke-nya ya, atau dibilang layar hitamnya gitu, terlalu lama. Pengen lebih cepat, kita langsung aja klik yang di bagian sini, klik 2 kali, kemudian teman-teman bisa pilih nih di sini. Ini kan durasinya 1 detik. Nah, bisa dirubah ke setengah detik gitu. Nah, gini. Oke.
Ya, jadi lebih cepat gitu transisinya. Nah, kayaknya ada yang kurang nih gitu kan, kok cuma gini doang misal gitu ya videonya, nggak ada backsound atau apa. Teman-teman bisa tambahin backsound. Ini kita hapus misal seperti ini, kita ambil sini aja, terus kita tambahin dulu satu lagi. Nah, ini di sini juga teman-teman bisa pakai efek yang lain tuh, nggak harus menggunakan additive dissolve. Misal transisi yang mana ya? Iya, ada distorsi, kemudian ada blurs and sharpener. Ya, intinya teman-teman bisa customize videonya menggunakan efek kontrol yang ada di sini. Nah, kalau untuk belajar speed ramping dan sebagainya sebenarnya bisa, cuma kayaknya durasinya akan sangat panjang. Mungkin sedikit saja kalau pengen videonya dipercepat dan sebagainya, tinggal klik kanan pada timeline, kemudian show clip keyframe, kemudian pilih time remapping, kemudian di sini ada pilihan speed, klik speed. Nah, terus kita lebarkan ini timeline video 1. Nah, di sini akan muncul untuk speed videonya gitu. Bisa langsung klik aja di bagian mana seperti ini, ini kemudian tinggal naikkan, maka videonya akan durasinya jadi lebih cepat seperti itu. Oke, udah jelas ya sekitarnya. Terus misal teman-teman sampai sini sudah ini nih, udah jadi gitu ya, tinggal tambahin audio dan juga mungkin color grading. Nah, kalau pengen color grading kan ribet kalau misalnya kita edit satu-satu seperti ini. Ribet ya kita edit satu-satu kayak gini, terus kita ubah di sini bagian colornya, kita naikkan satu-satu per scene, itu lama ya. Nah, caranya teman-teman pilih di bagian project di sini new item, klik aja new item, terus pilih adjustment layer. Nah, ini bagian adjustment layer, klik aja, set. Nah, untuk ukurannya dia akan menyesuaikan pada video yang ada di timeline gitu. Karena sini menggunakan yang 1080p, maka adjustment layernya akan menyesuaikan, yaitu 1080p. Kita klik aja OK, set. Nah, kemudian kita drag di bagian atas, tepat di atas ini. Atau mungkin kalau misalnya videonya terdiri dari beberapa layer gitu, adjustment layer yang barusan kita tambah itu tempatkan pada posisi paling atas untuk mengcover semua warna dari video kita gitu. Ini kita tarik sampai akhir video. Nah, terus pada bagian sini teman-teman bisa nih atur warnanya, misalnya bagian RGB curve-nya kayak gimana, itu bisa. Tapi kalau lebih enak lagi sih kalau teman-teman punya presetnya seperti itu, punya apa namanya, warnanya, preset warnanya. Nah, di sini ada cinematic, film stock, monochrome. Nah, ini bisa langsung drag aja gitu, drag ke bagian adjustment layer, set gitu. Atau mungkin kurang cocok nih, kita pilih yang mana ya? Ya, seperti ini.
tapi warnanya kurang pas ya. Ini masih bisa di atur lagi seperti itu. Caranya klik layer yang klik adjustment layer, kemudian kita pilih di effect control seperti itu. Nah, di sini ada settingan lumetri colornya gitu ya, mulai dari curve-nya, kemudian basic correction-nya bisa teman-teman rubah. Karena ini terlalu gelap ya warnanya, kita pilih yang lain. Kita pilih yang monokrom kayak gini. Oh, itu terlalu ini ya, itu strict ya. Intinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa atur di sini kontrasnya seperti misalnya dinaikkan bisa. Nah, jadi ketika kita menaikkan kontras di satu video, di satu scene, maka scene yang lainnya yang berikutnya itu akan berubah juga kontrasnya gitu, menyesuaikan dari panjang adjustment layer itu. Kalau adjustment layernya sampai akhir, maka semua video akan berubah warnanya ya gitu, color gradingnya sesuai dengan yang kita atur di bagian effect control. Kemudian misal di sini kita shadownya kita naikin nih gitu ya, seperti ini. Kemudian white-nya juga kita naikkan sedikit, black-nya kita naikkan ya. Intinya kalau bagian color grading, teman-teman bisa mengandalkan, paling bisa banget mengandalkan yang namanya adjustment layer gitu. Jadi biar nggak repot merubah warnanya per scene gitu, per satu-satu video. Karena kalau gitu takutnya antara footage yang satu dan footage yang lainnya itu warnanya berbeda gitu. Oke. Setelah ini dirubah warnanya seperti ini, yang terakhir nih kita akan menambahkan yang namanya audio seperti itu. Kita pilih import lagi, caranya Ctrl I, kemudian kita masukin nih audio yang udah kita siapkan gitu. Langsung drag aja ke bagian audio timeline. Misal teman-teman pengen audionya mulai dari sini nih, pas, gitu, bisa langsung cut aja kayak tadi, Ctrl K, kemudian delete di bagian sini, kita pilih ripple delete. Oh, kalau nggak bisa di drag aja sampai di bagian awal video. Nah, ini kita cut pas bagian akhir videonya gitu. Misalnya di sini kita cut, kita buang yang audio lebihnya. Nah, kita pingin audionya dia fade out gitu ya. Jadi ketika di akhir video audionya dia menghilang secara perlahan gitu ya, tidak langsung hilang dari begini langsung hilang. Itu mungkin kurang enak didengar. Nah, kita ingin hilang secara perlahan. Itu caranya gimana? Nah, ini teman-teman langsung saja masuk ke effect control seperti tadi. Nah, di bagian sini, di bagian level, langsung teman-teman berikan aja add keyframe seperti itu. Misal mulainya pelannya dari mana? Dari sini, dari di detik ke 21 misal, 20 atau 21 gitu ya. Nah, teman-teman langsung klik aja add keyframe di bagian level ya, ini level, add keyframe. Nah, terus kita geser timelinenya sampai di bagian akhir. Aduh, salah, maaf ya. Seperti ini, teman-teman add keyframe lagi. Set. Nah, di sini ada 2 keyframe. Nah, keyframe ini menandakan awal dan akhir kita melakukan edit audio level seperti itu. Nah, di bagian awalnya audio levelnya itu standar, dia di 15 desibel, di volume 15, anggap aja seperti itu. Nah, di bagian akhir sini kita pengen audionya menghilang gitu kan,
supaya terkesan fade out gitu. Di bagian sini keyframe yang terakhir ya, kita klik, kita turunkan audionya sampai ke 0. Ini ya, min ya bukan 0 ya, pokoknya intinya sampai titik terendah gitu. Nah, jadinya seperti apa? Kita play dulu. Iya, audionya akan hilang secara perlahan seperti itu. Nah, kita pengen tambahin lagi nih kayak tadi fade out tapi pada bagian videonya. Nah, kalau untuk fade out pada bagian videonya tadi kita gunakan yang namanya additive dissolve. Kita cari additive dissolve, kemudian kita drag ke bagian scene yang paling terakhir. Bentar. Kita ambil additive dissolve, kita drag ke sini, set. Kita atur mungkin hilangnya kapan, misal ingin 2 detik gitu ya. Kita ubah ke 2. Oke, set. Nah, ini kan akan tambah panjang. Ya, kita putar. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih untuk awal pengenalan dari software Adobe Premiere Pro pada mata pelajaran videografi gitu. Untuk selebihnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut, dan mungkin teman-teman bisa mengembangkan atau mungkin berlatih sendiri di rumah dengan cara menggunakan tools-tools yang ada, karena dalam software ini toolsnya itu ada sangat banyak dan perlu juga banyak latihannya agar terbiasa begitu dengan software, dengan tools-toolsnya. Kalau bisa juga dengan shortcut-shortcutnya, karena dengan menggunakan shortcut pekerjaan bisa jadi lebih cepat dan juga efisien gitu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila mungkin penjelasannya terlalu bertele-tele mungkin, atau mungkin penjelasannya terlalu ribet, bisa kasih saran dan masukan, nanti kita akan perbaiki pada video berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.